Salam, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita dapat datang ke hadapan Tuhan untuk bersama-sama berdoa di hadapannya. Sebelum memulai doa malam kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, marilah kita merendahkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkaulah yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, hidup kami aman bersama denganmu. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat bersama-sama datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa, berseru dan memohon kepadamu. Bapa, kami juga meminta Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadapan-Mu. Bapa, dengarkanlah doa yang kami panjatkan. Demi kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Chu Tao Wen. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！叫我们一见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一生祈求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat malam.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada doa malam ini, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Biarlah pada malam ini tatkala kami memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, baik secara live streaming, biarlah tidak mengurangi makna dan semangat kami serta motivasi kami untuk bisa merasakan pertolongan anugerah Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada hari ini tentang doa. Tuhan menjawab doa. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ketiga. Ya, Tuhan mendengarkan doa. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap kita, saya dan Anda selalu bersemangat tentang pekerjaan. Kita selalu semangat bekerja. Kita berusaha untuk berhasil, untuk sukses. Kita bersemangat agar kita memiliki. Kita bersemangat tentang kepemilikan. Berusaha untuk memiliki lebih banyak. Dan kita terus bekerja, memikirkan agar semakin hari semakin banyak yang kita dapatkan, yang kita terima. Kita juga bersemangat untuk melakukan hobi kita. Kita juga bersemangat untuk melakukan minat kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita, aktivitas kita sehari-hari. Kita punya waktu yang rutin, jadwal yang teratur untuk bisa melaksanakannya, untuk bisa melakukannya, baik secara mandiri atau bersama teman atau bersama kelompok. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga sangat antusias sekali tatkala kita bertemu dengan tim kita untuk berolahraga, atau mungkin bermain game bersama, atau bermain kumpul dengan teman-teman untuk reunian, untuk melakukan aktivitas. Dan kita selalu punya waktu dan energi untuk membuat kita merasa bersemangat. Dan semuanya itu kita atur dengan baik sedemikian rupa. Bahkan di sela-sela kesibukan kita bisa melakukan semuanya itu. Pertanyaan kita adalah, apakah kita juga bergairah tentang apa yang penting? Apakah kita juga bergairah tentang apa yang bersifat rohani? Karena hidup manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Karena kita bukan hanya bicara soal pakaian, soal makanan, tapi kita juga berbicara soal dimensi yang namanya rohani. Dan ini tidak pernah lepas dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang doa. Apakah kita juga bersemangat untuk berdoa? Dan Alkitab ini berbicara banyak tentang doa. 3 kata yang sederhana ini, 3 kata yang terus-menerus kita ulang ini, dan saya yakin Bapak Ibu bahwa kita ini punya waktu, punya jam doa. Kita ini punya cara yang berbeda-beda, punya metode yang berbeda-beda, punya persepsi yang berbeda-beda mengenai doa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat perang Korea, orang Korea Utara berusaha mendorong dengan keras orang-orang dari Korea Selatan ke laut. Orang tentara serdadu Korea Utara memaksa memukul mundur tentara Korea Selatan sampai ke laut. Pada saat itu
Presiden Ri dari Korea Selatan mengundang semua pendeta untuk datang ke rumahnya. Lalu dia mulai berbicara kepada para pendeta-pendeta ini, Bapak Ibu. Dan dia berkata kepada para pendeta-pendeta ini, ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki. Dia mengatakan bahwa temannya, Jenderal Arthur, akan mengirim pembom dan akan membom serdadu-serdadu atau basis-basis daripada tentara atau serdadu Korea Utara itu. Tetapi dia mengatakan bahwa masalahnya sekarang adalah ini musim hujan dan setiap hari turun hujan. Dan hujan ini sangat menghalangi pesawat tempur daripada tentara-tentara Amerika untuk melakukan pemboman. Bapak Ibu tahu mungkin tahun 45, tahun 40-an pesawat tempur itu tidak secanggih sekarang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Lalu Presiden Ri berkata kepada para pendeta-pendeta itu, kalau turun hujan, maka pembom tentara Amerika tidak bisa melakukan tugasnya. Mereka tidak bisa terbang. Karena itu, para pendeta-pendeta, saya mohon kepada kalian, berdoalah agar tidak turun hujan selama musim hujan ini. Berdoalah supaya selama musim hujan 1 bulan ini tidak terjadi hujan. Supaya tentara-tentara Amerika itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Lalu Presiden Ri pada saat itu berkata kepada para pendeta, kalian semua harus berdoa bagi kami. Negara ini bisa ada atau tidak tergantung pada doa-doa kalian. Kemudian para pendeta-pendeta mendengar dan mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan doa mereka menggerakkan tangan Tuhan. Maka Tuhan menghentikan hujan yang cukup panjang. Maka tahun 1950 pada pertengahan musim hujan tidak terjadi hujan. Dan hal itu membuat sukacita kepada mereka karena tentara-tentara Amerika yang dipimpin oleh Jenderal MC Arthur mendarat di Incheon dan melakukan tugas dengan baik dan memukul mundur tentara daripada Korea Utara. Doa-doa para pendeta menggerakkan tangan Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan menjawab doa. Doa bukan bicara soal metode, atau bicara soal cara, atau bicara soal program. Bukan. Doa adalah sebuah interaksi sehari-hari dengan Tuhan yang kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Doa ini adalah sebuah komunikasi pribadi yang kapanpun bisa kita lakukan kepada Tuhan. Tanpa harus menunggu waktu. Tanpa harus menunggu saat. Tidak harus dalam keadaan sendiri. Doa adalah satu komunikasi yang sangat bebas dan terbuka dengan Tuhan. Sebuah komunikasi yang sebenarnya sangat-sangat sederhana. Yang bisa kita lakukan dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin sebagai orang percaya tentang doa ini, kita sudah sangat sering mendengar bahwa doa diibaratkan adalah seperti nafas. Dalam bahasa Ibrani ruah. Seperti nafas. Maka Bapak Ibu doa bagi orang percaya adalah sebuah nafas. Kita tahan nafas berapa lama? Mungkin kita sekitar 3 menit, ada yang 10 menit tahan nafas, bisa mungkin kali berenang. Ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu 3 menit kita tahan nafas, begitu kita menghirup nafas kita rasanya sudah sangat lega sekali. Maka doa adalah sebuah nafas orang percaya.
Maka kita bayangkan kalau kita orang percaya tidak memiliki interaksi dengan Tuhan, kita seperti orang yang tidak bernafas. Orang yang tidak bernafas adalah mati, Bapak Ibu. Nah, kita baru-baru ini mendengar tentang salah satu serangan COVID. Kita tahu yang namanya dengan saturasi oksigen, ya kan? Nah, hampir semua orang sekarang mengerti atau tahu apa yang dimaksud dengan saturasi oksigen. Dulu kita tidak ngerti, ya kan? Tidak paham. Nah, sekarang kita semua sudah mengerti. Oh, saturasi oksigen ternyata yang sehat harus berkisar 95 ke atas. Kita mengerti, oh ternyata kalau saturasi oksigen 90 ke bawah sudah cukup bahaya. Karena ternyata tidak cukup kadar oksigen dalam darah kita, dalam tubuh kita. Kita mengerti sekarang betapa pentingnya pengaruh nafas, bernafas atau oksigen dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan kita oksigen yang cukup. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama mau kita renungkan bahwa doa akan menjadikan kita kuat menghadapi persoalan hidup. Doa akan membuat kita kuat menghadapi persoalan hidup. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Ini sering orang salah kaprah. Ya, Bapak Ibu, tolong pahami baik-baik. Orang yang hidup punya konsekuensi hidup namanya. Ingat itu ya. Semua makhluk hidup punya konsekuensi hidup. Jadi kalau kita punya persoalan hidup, jangan bilang Tuhan tidak sayang kita, salah. Salah itu, ya. Gitu. Setiap orang yang hidup punya konsekuensi atau punya persoalan. Tuhan Yesus sendiri pun mengingatkan murid-muridnya bahwa manusia ini terdiri dari daging yang bisa lemah. Kita ini terdiri dari daging yang terbatas. Yang punya expired, punya limit, bisa sakit, bisa mati, bisa layu, bisa lesu. Bahkan tulang-tulang kita pun bisa rapuh. Oleh karena itu dia menyarankan murid-muridnya, Tuhan Yesus menyarankan kepada murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga dalam doa. Karena di dalam doalah kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala kelemahan. Hidup kita ini berinteraksi dengan orang lain. Kita berada dalam sebuah kondisi atau keadaan yang memungkinkan kita lemah, baik secara fisik maupun secara mental. Kadangkala ini tidak bisa kita hindari. Hidup kita ada kebutuhan. Kita punya keperluan. Hidup kita semakin besar, semakin dewasa, kebutuhannya semakin bertambah. Tugasnya semakin banyak. Dan perannya juga semakin besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, kita berhadapan dengan banyak kelemahan dan pertimbangan serta pergumulan persoalan hidup. Kita memiliki contohnya biaya bulanan yang tidak bisa kita hindari. Setiap bulan mesti dibayar. Kita punya tanggung jawab sebagai orang, sebagai papa, sebagai mama. Kita punya tanggung jawab yang mesti kita lakukan. Maka agar kita tetap berjalan dalam poros itu, kita harus berdoa. Ya, seperti tadi Alkitab katakan, Tuhan mendengar doa Salomo. Ya, jadi doa itu adalah untuk membuat kita kuat menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan berdoa kita akan menemukan langkah tepat selanjutnya. Kita sering melihat orang bermain catur. Ya, semua kita mungkin mengerti cara bermain catur, tapi mungkin tidak ahli. Kadang kita
bisa sembrono main catur, yang penting main makan di pion dengan pion ya. Nah, ya kita melangkah dengan sembrono karena kita tidak mengerti. Ya. Nah, hidup ini Bapak Ibu kasih Tuhan juga punya langkah. Hidup kita ini yang kita jalani ini adalah sebuah, bagi saya seperti sebuah permainan yang membutuhkan satu ketelitian, satu kecerdasan untuk mengambil langkah, untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Karena hidup kita ini tidak pernah lepas dari sebuah tindakan atau keputusan sehari-hari. Maka doa akan membuat kita menemukan langkah yang tepat selanjutnya tatkala kita menemukan jalan buntu. Kita mungkin sekarang dalam kondisi ini, ada yang mungkin dalam susah secara ekonomi, ada yang sulit secara ekonomi. Dengan kondisi sekarang ini mungkin kita mulai sedang bangkit lagi. Banyak hal yang membuat kita kadang-kala stagnan, tidak tahu melangkah harus bagaimana. Kita punya rencana, kita punya impian, kita punya harapan, kadang-kala tidak tahu bagaimana cara memulainya. Dan itu kadang-kala membutuhkan satu kecerdasan, ketelitian, rencana yang matang untuk bisa melangkah selanjutnya. Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan yang kita jalani bukanlah penderitaan biasa. Maka dia memberikan teladan kepada kita, dia mati di kayu salib. Dia menjalani penderitaan penyaliban yang paling berat di atas muka bumi ini. Dia menyadari bahwa penderitaan kita bukan penderitaan biasa. Maka dia memberikan contoh kepada kita bahwa dia sendiri harus memberikan teladan kepada kita. Memberikan contoh. Dia memberikan kepada kita sebuah gambaran yang jelas tentang sebuah penderitaan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sendiri tidak kuasa untuk menjalani penderitaan itu. Maka dia meminta kepada Bapa di surga untuk menolong, membantu, memberikan kekuatan kepadanya sebagai manusia untuk menjalani penderitaan itu. Maka melalui doa Yesus sebagai seorang manusia pada waktu itu dia mendapat kekuatan untuk menjalaninya dengan sempurna. Tatkala Yesus menghadapi penderitaan, dia menjadi manusia yang sempurna seutuhnya. Dia merasakan sakit dan air mata, dia merasakan sedih, dia merasakan perasaan yang begitu terluka. Dia merasakan perasaan kita saat kita sedang menderita. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi Tuhan memberikan contoh kepada kita. Dia berdoa. Doa bukan menghindari masalah. Sekalipun kita berdoa bukan juga membuat kita terluput dari masalah. Bukan. Tapi doa membuat kita kuat menghadapi masalah itu. Doa membuat kita mengerti langkah selanjutnya. Maka melalui doa kita akan sanggup melakukan segala kehendak Bapa dalam hidup kita. Segala rencananya akan digenapi dalam hidup kita. Jika kita berdoa kepadanya. Dan doa adalah sebuah komunikasi, interaksi sehari-hari yang bisa kita lakukan. Kapanpun, anytime. Ya, kita bisa berbicara kepada Allah kita dengan bebas dan terbuka. Tanpa tekanan, tanpa rasa takut, tanpa ada apapun itu. Oleh karena itu Bapak kasih Tuhan, saya yakin hidup kita ini, Bapak Ibu sudah lebih tua, saya yakin sudah banyak hal yang Tuhan sudah jawab, yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita melalui doa. Firman Tuhan ini hanya sekedar mengingatkan kita, meneguhkan kita kembali bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dan perkasa. Kemurahan-Mu sedang Kau tunjukkan kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur ada banyak hal yang sudah Tuhan jawab dalam doa kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami berterima kasih. Kami teringat akan adik kami, Gracela, yang pada hari ini kami menyaksikan Tuhan memberikan dia pemulihan, kesembuhan, dan Tuhan menyertai dia senantiasa dan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi dia. Kami melihat dan menyaksikan sendiri
dengan mata kepala kami sendiri. Kami mengucap syukur untuk semua pertolongan dan intervensi-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta John Trianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Wopi Aizu Tauti.求主开我眼睛，看见世界的意象，用主耶稣的大爱充满我心，用赞美高我口，使我一生颂赞你，心主道。使我生命全属你，我主全然美丽，我主满我心意，主你属我主我耶稣你，众水不能淹没，大水不能淹没，我必爱主到底。求主开我眼睛，看见世界的意象，用主耶稣的大爱充满我心，用赞美高我口，使我一生颂赞你，心主道。使我生命全属你，我主全然美丽，我主满我心意，主你属我主我耶稣你，众水不能熄灭，大水不能淹没，我必爱主到底。我主全然美丽，我主全然美丽，我主满我心意，主你属我主我耶稣你，众水不能熄灭，大水不能淹没，我必爱主到底。Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk krisis energi batubara, minyak dan gas, dan juga listrik. Kita tahu bahwa krisis energi berdampak pada stabilitas ekonomi dan di berbagai sektor. Karena itu marilah kita berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada masing-masing negara di dalam menghadapi dan menanggulangi krisis energi tersebut. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, saat ini beberapa negara sedang mengalami krisis energi. Banyak yang mengalami gangguan di dalam proses produksi, pabrik-pabrik, dan juga perekonomian. Bahkan banyak juga yang mengalami pemadaman listrik.
Bapa, kiranya Engkau yang terus menolong agar negara-negara ini mampu menghadapi dan menyelesaikan krisis energi yang ada. Bapa, kami tahu hal ini tidak mudah karena hal ini berhubungan dengan lingkungan hidup di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan yang membuka jalan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pemimpin negara, setiap lembaga yang terlibat, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan kami dapat hidup dengan baik di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan masalah krisis energi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk pembangunan infrastruktur di seluruh negara Indonesia. Mari kita berdoa untuk pembangunan infrastruktur di tanah air kita. Kiranya semua pembangunan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur memiliki presiden yang mau memimpin negara kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak untuk Presiden Jokowi yang telah melakukan langkah-langkah yang begitu baik di dalam memimpin negara kami. Pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik dan merata di seluruh negeri kami. Kami berdoa Bapak, kiranya pembangunan ini dapat terus berlanjut dan setiap pembangunan ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Dengan adanya infrastruktur yang baik ini, kami dapat melakukan mobilisasi dengan baik dan kami juga dapat melakukan usaha perdagangan dengan lebih baik lagi, karena semua ini dapat menghemat biaya pengeluaran yang dikeluarkan. Bapa, kiranya Engkau yang terus menolong sehingga negara kami ini dapat memiliki infrastruktur yang baik, sehingga negara kami juga dapat terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk masalah pornografi di dunia internet. Kita tahu bahwa pornografi telah merusak kehidupan negara, keluarga, dan juga generasi anak bangsa. Banyak yang terjerumus ke dalam hidup, dalam dosa dan kejahatan seksual. Karena itu marilah kita berdoa, kiranya perusahaan internet dan media sosial bisa menerapkan kebijaksanaan yang lebih ketat dalam menyaring konten yang berbau pornografi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk masalah pornografi yang semakin marak akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan teknologi. Bapak, kami berdoa kiranya pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan penyedia internet, media sosial dapat melakukan penyaringan yang lebih ketat sehingga dapat membatasi untuk anak-anak, remaja, pemuda yang untuk mengakses konten-konten pornografi ini. Kami tahu Bapak, kami telah melihat berbagai hal-hal yang ditimbulkan di mana kekerasan dan dosa yang terjadi sangatlah besar akibatnya di dalam kehidupan masyarakat. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong agar setiap kami dapat mendidik anak-anak baik di rumah, di sekolah, dan juga di gereja untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga kami dapat terbentengi dari hal-hal yang berbau pornografi ini, di mana hal-hal ini akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, khususnya anak-anak, anak muda, pemuda, remaja, dan juga setiap dari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi lagu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, tak rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa untuk konferensi agung atau KONAK yang akan diadakan pada tanggal 22 sampai 24 Oktober mendatang. Kiranya semua agenda bisa berjalan di dalam pimpinan Tuhan, termasuk pengesahan dari KPS menjadi kontak penuh, serta pemilihan Bishop 3 wilayah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk persiapan dari konferensi agung pada tanggal 22 sampai 24 Oktober yang akan datang. Bapak, kami berdoa untuk semua hal-hal yang perlu disiapkan di dalam konferensi agung ini, dan kami juga berdoa Bapak agar konferensi agung ini berjalan dengan baik dan kontak pengembangan sementara dapat disahkan menjadi kontak penuh. Bapak, kami juga berdoa untuk pemilihan dari Bishop dari 3 wilayah. Kiranya pemilihan ini berkenan kepadamu Bapak, dan Bishop yang terpilih nantinya dapat memimpin konta ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkembang lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kiranya Engkau yang terus menolong sehingga pemilihan dan proses pemilihan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan sekali lagi keseluruhan konferensi agung ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pelayanan yang ada di MDC, yaitu kebaktian umum, persekutuan doa, Youth Family Fellowship, kelas katekisasi, PA yang dilakukan secara online. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin kita kepada kemajuan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di MDC, baik kebaktian umum, persekutuan doa, Youth Family Fellowship, kelas katekisasi, PA yang kami lakukan secara online. Kiranya semua ini dapat terus menjadi berkat dan memimpin kepada kemajuan yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat kami, kiranya melalui
persekutuan dan ibadah yang ada, mereka dapat bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka. Mereka dapat semakin rindu, hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk rencana onsite dari ibadah kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan Tuhan yang terus menolong, sehingga rencana ini juga dapat berjalan dengan baik dan kami juga dapat menetapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami, seluruh hamba Tuhan yang ada di gereja kami ini. Kiranya Bapa, Engkau yang terus memberkati, menyertai mereka, sehingga mereka dapat melayani-Mu lebih sungguh-sungguh, lebih luar biasa lagi. Berkati juga keluarga mereka, kiranya Engkau yang terus menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang terus memimpin di dalam perkembangan-perkembangan untuk ke arah yang lebih memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pekerjaan misi dan penginjilan yang dilakukan baik oleh organisasi misi maupun gereja, baik secara langsung turun ke lapangan maupun melalui media sosial online. Kiranya semua pekerjaan misi dan penginjilan boleh menghasilkan tuaian-tuaian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk organisasi dan gereja yang melakukan penginjilan dimanapun mereka berada, baik secara langsung turun berhadapan dengan sesama maupun melalui online. Kiranya Tuhan yang terus memberkati sehingga mereka dapat melakukan amanat agung-Mu dan semakin banyak orang yang dapat datang ke hadapan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang kami lakukan secara pribadi. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami agar kami dapat menjadi saksi-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan kami dimanapun kami berada, baik di rumah, di lingkungan pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi saksi-Mu yang baik Bapak, bukan hanya melalui perkataan tetapi juga hal-hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu berdoa untuk hal-hal yang perlu kita doakan. Kita doakan baik kebutuhan pribadi, keluarga maupun teman-teman kita. Doakan keluarga atau sahabat kita yang sedang sakit, mengalami pergumulan, dan juga yang belum percaya. Mari kita mengambil waktu beberapa menit untuk doa pribadi kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Apapun Yang Terjadi sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku
berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临。愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menolong kita untuk senantiasa berdoa kepada-Nya. Karena Dia pasti mendengarkan setiap seruan doa kita. Kiranya Tuhan menambahkan iman kepada kita untuk berdoa terus-menerus kepada-Nya. Dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.